Kago, jangan kejar aku lagi. Aku cuma rebut tasmu. Kenapa sih? Terus. Menara Naga 9 berguncang hebat. Ini bawa aku kemana sih? Ini tempat apa nih? Aku adalah Menara Naga 9 lantai. Asalkan ruang 9 lantai dibuka, kamu bisa mencapai keabadian sejati. Menjadi dewa abadi. Begitu masuk ke lantai pertama, kamu akan mendapatkan kemampuan lantai pertama. Mengendalikan segala sesuatu. Kemampuan ini bisa membantu kamu mengumpulkan harta dan menjadi kaya raya. Berkeliaran bebas di seluruh dunia. Aduh. Menara Bintang 9 hilang. Aku bisa pindah ruang dan dunia nyata. Kamu nih. Coba deh, kemampuanku mengendalikan semuanya. Mengendalikan segala sesuatu. Kemampuan ini nggak ada gunanya sih. Lebih baik beri aku makanan. Dia. Kenapa lari? Secepat itu sih. Apakah kemampuanku memperkuatnya? Aku bisa berbagi pandangannya. Dia bahkan bisa mengerti suara hatiku. Beneran dia cari makanan buat aku. Tidak bisa. Aku harus segera bantu di sana. Ayam hutan dan telur. Seekor anjing tak bisa bawa kembali. Gampang banget dapetin ayam hutan loh. Hehe, bikin aku makan kenyang banget. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, anjing kuning besar ini tangkap lebih banyak barang hasil hutan. Aku bawa ke kota untuk dijual. Berarti aku dapat uang banyak dong. Nanti pasti tidak akan kelaparan lagi. Ayo. Ini untukmu, pengemis kecil. Hari ini toko aku ramai orang. Aku tidak sempat masak untukmu. Bawa 2 koin ini, beli makanan. Nyonya pemilik toko, aku bukan datang untuk meminta makanan. Aku jual barang hutan. Barang hasil hutan ya? Ayam hutan, kelinci liar, dan telur liar. Banyak sekali barang hasil hutan ini. Kamu dapat dari mana sih? Nyonya pemilik toko, ini semua aku ambil sama anjingku di gunung. Coba lihat, apakah kamu mau membelinya? Mau, pasti mau. Bahkan aku beri harga tertinggi buatmu. Ayam hutan ini aku hitung 100 per ekor buatmu. Kelinci liar aku hitung 50 wen. Telur liar 1 sen per jin. Tapi nanti kalau kamu dapat lagi barang gunung sebaik ini, kirim ke aku secepat mungkin. Kalau kamu rasa setuju, sekarang aku panggil pegawai untuk urusan. Tidak masalah. Kalau gitu terima kasih banyak sebelumnya. Semua dihitung dengan harga tertinggi loh. Berarti aku untung besar dong. Ini 1 tile perak. Ambil ini. Lain kali ada barang gunung bagus. Kirim ke aku secepat mungkin. Terima kasih, Nyonya pemilik toko. Sama-sama. Wah, beruntung ada kamu. Dahuang, kalau bukan karena kamu, aku nggak dapat banyak perak. Lihat, hari ini masih pagi banget. Bisakah kamu cari lagi hasil hutan? Hehehe. Aduh, kemampuan mengendalikan segala ini sangat berguna. Tapi, cuma mengandalkan Dahuang berburu untuk dijual. Cari uangnya agak terlalu lambat. Nggak bisa, aku cari cara hasilkan lebih banyak uang. Lari cepat, lari cepat, lari cepat. Lari, cepat. Lari dong. Lari. Lari lebih cepat. Lari lebih cepat. Lari cepat. Ayo lari. Aduh, kenapa lambat banget sih? Lari. Bener-bener deh. Aduh. Para pedagang besar ini salah pandang. Tidak ada kelinci yang terpilih. Yang bisa lari lebih cepat pilihanku. Cepat kasih uang. Hahaha. Orang dongeng ini menang lagi. Aduh. Bisakah kita dapat yang bisa mengalahkannya? Ini terlalu terang-terangan banget. Aduh, bikin kesal banget abang ini. Lagi ngapain sih? Ini? Kamu lihat kelinci di kandang ini? Bayar 500 koin wen. Bisa pilih kelinci untuk ikut lomba. Kalah harus bayar 500 ke pemenang. Yang bikin kesal, orang Jepang ini entah dia pakai cara apa.
Kelinci pilihannya selalu menang. Bukan cuma dia menang terus, dia menghina orang Shang kita lagi. Benar-benar bikin orang kesal setengah mati. Aku Yamamoto Taro, kali ini hasilnya melimpah banget. Orang-orang di mall kalah dari tim Dongying kami. Lucu banget sih. Tunggu sebentar ya. Aduh, ini siapa ya? Gak tahu. Aduh, Kamu Yamamoto Taro kan? Aku mau main santai sama kamu. Datang lagi orang yang cari mati. Terus nama belakangmu apa? Aku punya kemampuan mengendalikan segala sesuatu. Berkuat kura-kura kecil ini bisa lari cepat melewati orang Jepang. Lebih baik pakai kura-kura ini buat pelajaran. Orang Dongying bernama Yamamoto Taro ini pedagang besar, kok melamun sih? Kenapa nggak pilih? Apa pedagang kalian selain pandangannya buruk? Sekarang sifatnya juga jadi ragu ya? apa? Sudah terlambat. Ngomong apa sih? Ini terlalu meremehkan kita. Astaga, sombong banget sih. Aku udah pilih. Hah? Apa? Aku pilih yang ini. Kura-kura kecil. Aku pilih yang ini. Kura-kura kecil ini lawan kelinci, kamu lomba lari. Kamu pasti kalah deh. Dashing. Otak kamu nggak masalah kan? Pakai kura-kura kecil segini buat lawan. Kelinciku lomba lari, ini sengaja bikin kita malu kan? Masa pilih kura-kura kecil sih? Kura-kura mana bisa kalah dari kelinci? Anak kecil aja udah tahu hasilnya. Iya bener. Kenapa? Saudara Dalang. Hei, kamu nggak berani kan? Menurutku sih, kura-kura kecilku ini udah cukup buat ngalahin kamu. Gak perlu pilih kelinci sama sekali. Hehe, kamu mau ngasih aku uang? Ya, masa aku tolak sih? Baiklah, aku tidak akan sungkan lagi. Yoshi. Tunggu, Tuan Pedagang Besar, ada apa? Apa kamu tidak berani bertanding? Bukan. Aku rasa taruhannya terlalu kecil. Aku mau menambah taruhan. Apa? Tuan Pedagang Besar, otak kamu tidak bermasalah kan? Ada apa, Saudara Dalang? Kamu tidak mungkin tidak berani kan? Aku tidak takut apapun. Taruhan apa yang kamu mau tambahkan? Kamu tadi mengejek kami begitu. Tuan Pedagang Besar kami. Kalau kamu kalah, berlutut. Minta maaf kepada kita semua. Boleh saja. Berlutut. Boleh saja, berdiri, lalu berlutut. Walaupun adik ini kelihatannya agak aneh, tapi niat aslinya tetap baik. Baiklah, kalau begitu, taruhan apa yang mau kamu pasang? Jika kura-kura kecilku kalah dari kelincahmu, berarti aku memang tidak punya kemampuan. Aku serahkan diriku padamu. Kamu boleh melakukan apa saja kepadaku. Baik, aku setuju dengan taruhan ini. Kura-kura bodoh ini. Bagaimana bisa? Kura-kura kecilku kemampuan mengendalikan segalanya meningkat. Jangankan berlari lebih cepat dari kelinci. Kamu bahkan bisa berlari dengan mudah. Tuan Pedagang Besar. Jadi, boleh kita mulai sekarang? Tentu saja. Aduh, mulai. Hei, lihat kura-kura ini. Bisa berhasil. Aku gugup banget. Aduh. Lomba dimulai. Lomba dimulai. Aku sentak. Lari cepat, ayo lari, cepat dong. Kenapa dia tidak lari sih? Apa dia mau menyerah? Ya, begini kalahnya lebih bermartabat. Tapi semua taruhan kami tadi, aku akan mengambil semuanya kembali. Hei, orang Dongying ini benar katanya. Kurasa dia ingin terlihat sopan. Hei, ini benar-benar memalukan. Seandainya tadi aku menghalangi si bodoh ini. Kami, para pedagang besar, negara tata krama yang baik. Biarkan kelincimu lari duluan sebentar. Aku ketawa sampai mati deh. Sepertinya kalian pedagang besar kurang pandai. Ternyata akhlak kalian juga bermasalah. Kalaupun juga dicari alasan. Alasan yang sok mulia. Benar-benar tidak tahu malu. Mengendalikan segala sesuatu. Saya lihat dulu. Ini ada apa sih? Aku bahkan tak lihat pantatnya. Saudara Dalang, kamu ini
kalah. Haruskah kau tepati janji dan minta maaf? Maaf, Maaf, cepat minta maaf. Kami akan bertindak sendiri. maaf, 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 maaf. Apa? Minta maaf. Cepat minta maaf. Maaf. Maaf, berisik apa sih? Hentikan. Apa yang terjadi? Mengumpulkan orang untuk membuat keributan. Ini tidak ada aturan sama sekali. Bawa mereka semua kembali. Tunggu. Ma Yunwai. Masalah ini karena orang Jepang ini. Sudah kita sepakati dengannya. Kalau kalah, berlututlah pada rakyat Shang yang dihina dia. Sekarang dia malah tidak mau mengakuinya. Benar, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Cepat. Berarti kamu ingkar janji ya? Di dinasti Shang kita yang agung, itu jelas kejahatan loh. Banyak saksi begini. Pasti nggak bisa kabur. Bawa dia. Pukul 50 kali. Aku orang Dongging. Aku punya kekebalan diplomatik. Kalian tidak boleh menangkap aku. Kamu bilang aku baru ingat. Orang Dongging hukumannya ditambah 1 tingkat. Bahwa dia hukum 100 kali cambuk. Kamu Kenapa? saudara muda ini, Awalnya aku salah paham sama kamu. Benar-benar minta maaf. Saudara muda, terima kasih sudah bantu kami. Kemarahan yang tertahan ini. hebat banget. Adik muda ya. Bagaimana kamu bisa melakukannya tadi? Kenapa kura-kura lari lebih cepat? Jauh lebih cepat loh. Aku sejak kecil belajar melatih hewan. Jadi aku bisa melatih sekaligus memilih. Kura-kura kecil tadi itu loh. Ini bukan kura-kura biasa loh. Namanya kura-kura cepat langkah. Kura-kura cepat langkah. Kura-kura apa ini sih? Ini kura-kura ngawurku. Kura-kura apa? Kura-kura kecil lari cepat. Hei. Mana kura-kuranya? Bukan kura-kura biasa. Kura-kura ini lebih cepat. Ini kura-kura langka sekali. Begitu toh? Adik kecil, siapa namamu ya? Oh, Zhao Detian. Adik kecil, kemampuanmu menjinakkan hewan. Sangat hebat. Bisa kamu bantu aku satu hal? Aku beri 10 perak setelah selesai. Bagaimana? 10 tael perak loh. Itu terlalu banyak banget. Tuan Yuan Wai, Anda terlalu sopan. Perak atau bukan, tidak penting. Yang penting, Anda adalah orang baik. Aku bersedia membantumu. Aku benar-benar tidak salah menilai orang. Kamu jujur dan baik hati. Dan juga sangat suka menolong. Ayo, ikut aku. Saudara Zhao, lihat, inilah milik kita. Kandang kuda di sini. Beberapa waktu yang lalu, aku dapat 2 kuda bagus dari barat. 1 jantan dan 1 betina. Sebenarnya, aku ingin mengawinkan mereka berdua. Menghasilkan lebih banyak kuda. Tapi siapa sangka, kedua kuda ini tidak cocok. Tak bisa dipasangkan. Hari ini aku mengundangmu ke sini. Utamanya ingin memintamu membantuku berhasil memasangkan kedua kuda ini. Aku punya kemampuan mengendalikan segala sesuatu. Memasangkan kedua kuda berharga ini, itu pasti sangat mudah bagiku. Tuan Ma, Anda tenang saja. Urusan ini serahkan saja padaku. Benarkah? Silakan masuk ke dalam. Tuan Ma, silakan jalan. Hei suamiku, oh kamu sudah datang. Ayo, aku perkenalkan. Ini pelatih hewan terkenal yang aku cari dari barat, Andaru. Aku sengaja mencarinya untuk membantu. Atasi 2 kuda barat ini. Halo Tuan Ma, aku Andaru. Halo Andaru. Oh ya, ngomong-ngomong, hari ini aku ketemu ahli pelatih hewan di kota. Ini dia Zhao Detian. Saudara Zhao, hari ini aku mengundangnya ke sini. Ini untuk selesaikan masalah kedua kuda ini. Tuan Ma, sepertinya kamu sudah ditipu, ya? Ini, mana mungkin bocah ini adalah pelatih hewan? Jelas dia bocah miskin, nggak punya jaminan makan besok. Hei, bocah miskin dinasti Shang besar. Jangan obati kudanya dulu. Aku mau tanya kamu. Kamu, pernah makan telur teh belum? Pasti belum pernah, kan? Aku sudah lama dengar, rakyat miskin di sini bahkan tidak beli telur teh. Tuan Ma, lihatlah, bocah ini sampai aku tanya-tanya, sudah tidak bisa bicara apa-apa kan? Dia itu penipu. Kamu jangan sampai tertipu ya. Cepat usir dia pergi. Andaru,
Zhao, ayo angkat dong, Tuan Ma. Kenapa kamu tidak mau dengar? Ucapanku? Benar-benar tidak bisa diberi nasihat. Orang dari wilayah barat ini. Kamu mau hina aku? Silakan saja. Kamu malah membela. Tuan Maku bicara begitu. Aku akan mengajarimu hari ini. Kamu sebentar. Itu. Bro, yang otaknya kurang maju. Kalau kamu selesaikan masalah 2 BMW ini, aku langsung sujud minta maaf kepadamu. Mengaku bahwa aku adalah penipu. Tapi kamu tak bisa selesaikan? Tidak bisa menyelesaikannya? Mustahil tidak bisa selesai. Aku punya sejenis pil di tanganku. Asal diberikan kepada kuda jantan itu, dia tidak akan tahan untuk kawin. Aku pakai lebih dari 10 tahun. Tidak pernah ada kesalahan sama sekali. Kalau tidak bisa selesai, aku sujud di depanmu. Jujur aja, aku tidak tahan melihatmu. Anak ini so ahli banget. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Hei, Hei Hum, sayangku. Ayo sini. Hei. Hei. Mengendalikan segala sesuatu. Aku bisa rasakan panasnya kuda jantan. Dokter hewan dari wilayah barat ini benar-benar punya sedikit kemampuan. Hei, tahan dulu sebentar. Aku akan menggoda dokter dari barat. Pergi cari kuda betina. Hei bocah, lihat tidak? Obatku sudah bekerja loh. Aduh, tolong. aduh, Tolong. Aduh. aduh. Ini apa yang terjadi sih? Kenapa kuda barat ini ke Andalusia? Hei, kuda jantan ini sedang birahi. Jangan cari kuda ini. Jangan-jangan dia pergi cari dokter hewan Andalu untuk melampiaskan hasratnya? Aduh, tolong. Kenapa dia terus mengejarku sih? Aduh. Orang-orang, cepat datang sini. Orang-orang, cepat datang sini. Hei, asalkan kamu mengaku kalah, aku langsung menolongmu. Kamu bocah. Sekarang jam berapa ini? Berani-beraninya kamu pura-pura di sini. Lagi pula, aku adalah pelatih hewan. Membuat seekor kuda menjadi jinak kembali. Gampang banget. Tolong. Aduh. Aku kalah. Tolong selamatkan aku. Hei, jangan begitu marah. Diam sebentar. Pergi berpasangan dengan kuda itu. Aduh, saudara Zhao, kamu benar-benar hebat banget. Aku sungguh kagum. Memang hebat sekali sih. Hei. Hebat kan? Di dinasti Shang tidak ada elang jenis ini. Kalau aku bisa mengendalikan elang ini, mengontrol pandangannya, kebakaran gunung ini bukan sembarangan dicari. Elang jenis ini hanya bisa ditemukan di wilayah barat. Hari ini aku lihat hal langka. Ayo pergi. Sebenarnya kalau diingat-ingat, aku takut kamu tidak percaya padaku. Perkawinan 2 kuda hebat itu. Sebenarnya aku yang menyelesaikannya. Kamu tidak tahu malu ya? Kuda jantan itu memakan pilku. Tentu saja gairahnya tidak bisa ditahan. Itu tak bisa bedakan. Jadi, apapun yang dilakukan bocah ini, kuda jantan akan berbalik mencari kuda betina itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku mengincar elang milikmu ini. Andaru ya, kamu tidak percaya keahlianku menjinakkan hewan? Benar. Sebenarnya kamu dapat keuntungan dariku loh. Aku sama sekali tidak kalah. Lalu elang milikmu ini, apa kamu yang melatihnya? Benar. Kami orang barat punya elang masing-masing. Memberinya makan sejak kecil sampai besar. Aku suruh dia melakukan apa, dia pasti melakukannya. Kalau begitu, gimana kalau kita bertaruh? Aku bisa bikin elangmu nurut dalam setengah dupa. Adik kecil, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jangan bilang setengah batang dupa, bahkan setengah tahun. Itu pun tidak mungkin. Elang ini, aku yang sejak kecil memberinya makan sampai besar. Setengah batang dupa. Memang agak terburu-buru. Kamu juga tahu kan, bolanmu sudah ketahuan kan? Bukan maksudku begitu. Maksudku, waktu setengah dupa nggak cukup.
Hanya dalam waktu setengah kalimat bicara, dia langsung nurut sama aku. Bocah, apa ucapanmu terlalu berlebihan? Baik, aku terima taruhan ini. Katakan padaku, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Kalau aku menang taruhan ini, elang ini jadi milikku dong. Kalau aku tidak bisa melakukannya, aku kalah taruhan ini dan yang sebelumnya. Aku akan berlutut minta maaf padamu dan mengaku bahwa aku adalah penipu. Baik, Aku bertaruh. Tuan Ma, kamu punya kertas dan pena? Aku buat surat perjanjian buat bocah pembual ini. Tidak perlu membuat surat perjanjian. Di negara yang besar kita, yang paling diutamakan adalah menepati janji. Ucapan harus dipegang teguh. Kalau janji tidak ditepati, itu termasuk melanggar hukum. Akan dijatuhi hukuman. Dokter Hewan Andalu, kamu tenang saja. Kalau Tuan Muda Zhao kalah, dia pasti tepati taruhan itu. Baik, aku percaya padamu. Bocah brengsek. Kalau begitu, mulai pertunjukanmu sekarang. Kemari ke aku. Dan lagi. Sayang, kamu ngapain ke sana? Kembali sini. Si kecil nakal. Gak dengar kata tuanmu ya? Kembali sini. Aduh Andaru, kelihatannya kamu yang kalah ya. Ya udah cepetan. Penuhi taruhan kita dong. Aku kalah. Aku kalah sama kamu. Orang ini tidak menepati janji di negara kita. Itu melanggar hukum. Gua orang barat. Hukum di negara dagang besar kalian. Gak bisa atur aku, patuk dia. Hei. Aduh, hei. Aduh. Saudara Zhao, keahlianmu melatih hewan benar-benar hebat banget. Aku akan segera ambil 10 tael perak yang kita sepakati untukmu. Kita juga dapat seekor elang besar. Kali ini dapat banyak untung, ya? Pergi. Cari aku barang pegunungan di mana? Musang kalau bisa dikendalikan pasti bagus banget. Dia kan jago tangkap ayam hutan. Aku bisa kendalikan elang ini lihat semua binatang. Ini benar-benar luar biasa. Aku pakai elang kendalikan binatang. Biarkan mereka membantuku mencari barang-barang hutan. Cepat jalan. Jangan tertinggal. Dengan adanya elang besar ini, barang langka hutan ini tidak perlu. Aku tangkap sendiri. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, bukankah aku akan sukses besar nanti? Hehe. Tapi, barang hutan sebanyak ini, bagaimana aku pindah ke Mangxiang Lo? Aku pasti akan kelelahan sampai mati. Wah, lantai pertama pagoda 9 lantai. Bisa dipakai sebagai ruang penyimpanan. Ini benar-benar sangat praktis. Nona Xinhuazi, Anda harus membela saya. Saya baru sampai di mall, ditarik ke kantor kabupaten. Pantat saya dipukuli sampai seperti ini. Sakitnya bukan main. Tuan Muda, aku minta kamu pakai keahlianmu bantu urusan besar. Tapi malah kamu menggunakan keahlian itu pamer seenaknya di jalan dinasti Sheng. Kalau sampai merusak rencana baikku, Kamu tahu konsekuensinya. kali ini banyak lagi ya. Kualitas ayam hutan ini sangat bagus sekali. Kelinci liar ini juga bagus dan jenisnya juga sangat banyak. Tenang saja adik kecil, harga ini pasti memuaskanmu. Terima kasih banyak Pak Toko. Sama-sama. Tuan Wang, Bagaimana hasil pertimbanganmu? Ternyata Nona Yamamoto Sakurako ya. Aku sudah memutuskan, lihat nih. Semua pedagang ini, aku punya semuanya. Sama sekali tidak perlu pergi ke tempatmu untuk stok barang. Bakayaro ya. Kamu ternyata.
Bukankah ini, Saudara Dalong? Menurutku ya, negeri sakura kalian ya. Tubuhku kulit tebal, daging keras. Sama persis seperti hewan. Kamu kena 100 pukulan kayu, belum sembuh beberapa hari. Bisa berjalan-jalan sekarang. Aduh, kagum. Kagum banget. Sialan Maaf, Nona Yamamoto Sakurako. Aku tadi agak sedikit kehilangan kesopanan. Bos Wang, Kamu yakin? pedagang besar ini akan menyediakan untukmu setiap hari barang-barang dagang ini. Ingat ya, barang-barang ini bukan sekali pakai. Aku menyarankanmu. Orang bijak menyesuaikan diri. Ini semua tidak usah kamu pusingkan. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Ayo pergi. Hei. Tuan muda Xiaodong, kamu kira gue nggak tahu ya niat jahat apa yang kalian sembunyikan? Aku tutup Mang Xiang Lo ini. Aku nggak bakal biarin kalian berhasil. Pak pemilik, ini sebenarnya ada apa sih? Saudara muda, aku lihat kamu pukul 2 kali. Begitu banyak barang hasil hutan, sepertinya dia ahli berburu di pegunungan. Saya, wanita muda ini. Tolong, aku minta satu hal. Hei, tuan pemilik kedai. Jangan ucapkan kata mohon tolong itu. Katakan saja apa yang kamu mau. Jujur saja sama kamu, sekitar 3 bulan yang lalu dipimpin oleh Nona Yamamoto Ginkaku. Orang Jepang ini datang ke kotaku. Mereka jual hasil hutan murah di dinasti Shang kita yang besar. Banyak pejabat dan orang terpandang ingin makan barang langka. Ya, harga masakan ini mahal. Orang Jepang jual bahan makanan murah. Keuntungannya tentu sangat besar. Hanya setengah bulan saja. Sebagian besar restoran membeli stok barang dari mereka. Wah, warga di kota kita ini sebagian besar hidup dari bertani. Hanya luang waktu mendaki untuk menambah penghasilan keluarga. Setelah orang Jepang ini mengacaukan, semuanya harga hasil hutan ditekan sangat rendah. Warga menyerah berburu liar. Selain itu, orang Jepang ini bawa pelatih hewan, bawa anjing, pemburu jelajah hutan besar-besar. Kita rakyat memang kalah dari mereka. Tapi setelah orang Dongying mendominasi pasar, mereka menunjukkan wajah aslinya. Mereka jual hasil hutan ke restoran. Bahan biasa pun harus dari. Mereka harus lewat tangan dulu. Sangat bikin kesal. Dengan begitu, orang Jepang kendalikan harga bahan makanan. Di satu sisi, mereka beli gabah dari tuan tanah murah. Di sisi lain, jual pangan ini ke restoran mahal. Dari situ, mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah. Saudara Zhao, kamu benar sekali. Biarkan orang Jepang dapat uang. Jika harga panen di kota kita terlalu rendah, harganya dinaikkan tinggi saat dijual. Rakyat kecil bahkan tidak bisa makan. Yang lebih parah lagi, rakyat cari hasil hutan buat tambah uang, jalannya ditutup. Kalau dibiarkan terus seperti ini, warga kota akan menderita. Tidak disangka, Bos Fang punya pandangan sedalam ini. Sangat kagum, sangat kagum. Jangan anggap saya cuma wanita biasa. Sejak kecil, pelajari 4 kitab 5 kelas. Wanita tak bisa ujian resmi. Kalau tidak, aku mungkin pejabat pemerintah. Saya sungguh kagum. Saya lihat 2 kali ini kemampuanmu memperbaiki keadaan sangat hebat. Bolehkah aku minta untuk kota kita? Tolong bantu. Bos Wang, bicara saja terus terang. Ada apa? Di kota kita ini sekarang hampir semua restoran kita terpaksa beli dari orang Jepang. Kalau kamu memang punya kemampuan, bisakah kita bebaskan rekan-rekan dari kendali Jepang? Hindari kondisi buruk di kota ini. Kalau kamu setuju, kamu suruh aku lakukan apa, aku akan berusaha sepenuhnya. Bahkan wanita seperti Wang Chuihua saja masih peduli pada negara dan rakyat. Aku anak yatim. Lebih pantas melindungi hutan wangi ini. Apalagi jika monopoli bisnis hasil pegunungan restoran kota, aku juga bisa menghasilkan uang sendiri. Aku nggak punya alasan menolak. Bos Wang, tenang saja. Urusan ini serahkan padaku. Saudara Zhao, kamu punya jiwa mulia luar biasa. Saya sangat kagum. Ya, ayo. Minum. Kenapa memanggil kami ke sini? Tidak ketemu. Aduh,
semuanya diam sebentar, Saudara Zhao. Semua ini saya cari sesuai dengan permintaanmu yang tidak punya lahan bertani dan rakyat yang hidup melarat. Tidak ada cara lain deh. Aku jual barang gunungku ke semua restoran di kota ini. Pasti butuh beberapa karyawan dong. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan kecurigaan. Bahkan bisa-bisa terbongkar kemampuanku. Rakyat yang tak punya makanan. Tingkat kesetiaan mereka pasti lebih tinggi. Mereka juga akan bekerja lebih giat. Teman-teman, aku mencari kalian semua. Kalian bantu aku, ya? Aku latih elang dan anjing pemburu. Mereka bawa kalian naik gunung berburu. Kalian cuma bantu jual hewan buruan ke restoran sesuai harga pasar, ya? Aku tidak cuma, kami beri gaji dasar per bulan. 1 tael, perak. Wah, Aku juga akan membagi kalian. apa? Gaji pokokku setiap bulan tetap segini. Mana ada hal sebaik ini sudah tidak banyak lagi. Tuan Majikan, tenang saja. Serahkan urusan ini pada kami. Kami pasti kerjakan dengan bagus. Nona Yin Huazi itu karena Zhao Detian ini di bawah hasutannya. Semua restoran tidak bersahabat dengan kita bekerja sama. Sekarang barang-barang hasil hutan kita sudah menumpuk setinggi gunung. Yang Mulia Dalong, hal ini serahkan padamu untuk menanganinya. Aku akan atur orang tangani. Mereka datang untuk membunuhku, ya. Kenapa jalannya tidak ada lagi? Hari ini aku pasti dalam bahaya besar, kan? Ini adalah lantai kedua dari pagoda 9 lantai. Selamat untukmu, orang yang ditakdirkan. Buka lantai 2 pagoda 9 lantai. Dapatkan kemampuan lapisan 2 Taiji Baguazhang. Kekuatan ini terlalu kuat sekali. Di mana bocah nakal itu? Dia lari dengan memanjat tembok. Kali ini dia beruntung. Lain kali kita hadang dia lagi. Orang-orang ini pasti utusan Jepang. Pas banget kita coba pakai kalian. Taiji Baguazhang milikku. Mau lari kemana? Aku ada di sini. Kakak, jangan-jangan bocah nakal ini sudah memanjat tembok kembali lagi? Pernah ketemu orang sombong sih. Belum pernah lihat yang sesombong ini. Udah kabur, kok balik pamer? Teman-teman, serang dia. Ya. Kemampuan setengah-setengah kalian begini. Berani cari masalah sama aku? Aku harus lihat hari ini. Siapa kamu? Wah, ini bukan saudara dalang ya. Maaf ya, kamu melanggar hukum lagi. Kenapa aku dibilang melanggar? Di siang bolong begini kamu bawa, 2 orang ini menyerang dengan pisau. Itu bukan melanggar hukum? Lihat, saudara Shen ada di sini. Dalam hukum dinasti Shang besar kita, percobaan tindak kekerasan juga termasuk kejahatan. Itu pasti harus masuk penjara lama. Aduh, aku lupa. Kamu orang dongeng. Masa hukuman digandakan, setidaknya 8-9 tahun penjara. Nona Yinghuazi, Tuan Dalang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Babi bodoh ini. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Terima kasih telah hadir. Upacara pembukaan toko keluarga Zhao milikku. Selamat. Selamat. Menurutku ya, saudara Zhao. Oh, tidak. Sekarang ini seharusnya kita panggil kamu Tuan Zhao. Hei, tokomu seharusnya sudah lama dibuka. Tapi demi bayar gaji rekan-rekanmu,
Menunda buka usaha untuk kumpulkan dana. Aku benar-benar tidak salah menilai orang. Barang Huan Zhao cukup banyak, tapi harganya juga adil. Hari ini, toko baru dibuka. Tentu saja kami datang untuk mendukung. Berkat Tuan Zhao, aku baru lepas dari kendali Dongying. Juga berkat Tuan Zhao, rakyat tidak mampu makan. Ya, Tuan Zhao. Kamu penyelamat besar warga kota kita. Semuanya aku Zhao Deitian bersumpah di sini. Selama aku masih ada di sini, harga toko barang hutan Zhao selalu wajar. Toko hasil pegunungan Zhao ini jamin stok harian cukup. Bagus. Luar biasa. Tunggu sebentar. Tuan Detian, kamu sangat populer di kota ini ya. Kalian berdua datang untuk apa? Apakah tak bisa dapat barang gunung, lalu datang ke Tuan Zhao sini untuk meminjam barang hutan? Tuan Detian, Aku saja. Aku ingin memberimu surat tantangan. 3 hari lagi di sini. Mari kita bertaruh. kalau kamu menang taruhan ini, Semua barang gudangku kuberikan padamu. Dan juga kami orang Dongyi. akan meninggalkan tempat ini selamanya. Tapi kalau kamu kalah taruhan, kamu harus melakukan sepuku. Bagaimana? Kalian benar-benar konyol. Semua pemilik restoran kami sudah pergi membeli barang hasil hutan lagi. Apa kau punya modal untuk bertaruh? Tuan Zhao harus berbicara. Bertaruh denganku. Orang Jepang punya banyak prajurit mati. Kamu bisa menjamin keamanan dirimu sendiri. Tapi Bisakah kamu menjamin keamanan orang-orang ini? kalau kamu tidak setuju untuk bertaruh denganku, siapapun yang bekerja sama denganmu akan kubunuh. Sebaliknya, kalau kamu bertaruh denganku dan menang, kita orang Jepang pergi dari sini. Tidak akan pernah kembali lagi. Orang Dongying banyak yang gila. Mereka suka melakukan sepuku kapan saja. Berurusan sama orang gila kayak gini. Hidup enak kita udah hilang. Meskipun mereka memaksa jual beli, tapi nggak ada cara lain. Siapa suruh mereka orang gila sih? Xiao Dongying. Kalau gitu, kirim orangmu saja datang. Aku nggak takut sama kamu. Permainan judi ini, aku pasti harus terima. Kalau tidak, tak selesaikan orang Dongying. Masalah ini mengembalikan kedamaian untuk warga kota, tapi aku punya pagoda 9 lantai. Dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Bahkan bisa mengendalikan semut kecil sekalipun. Gongxiang Xie juga curang. Aku pasti menang melawan mereka. Baiklah, permainan judimu ini aku terima. Tuan Zhao benar-benar orang yang sangat baik. Zhou Nona terima taruhan ini. Sepenuhnya demi kota kita loh. Hei Tuan Zhou, aku akan mendukung bisnismu mulai sekarang. Tuan Haude Tianjun. 3 hari lagi. Ya, permainan judi diadakan di tempat ini. Total ada 2 babak. Babak pertama, aturannya ditentukan oleh aku. Babak kedua, aturannya ditentukan oleh kamu. Kalau di permainan judi ini, kita masing-masing menang 1 ronde. Berarti seri. Kalau begitu, kita undian taruhan ronde ketiga. Bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Kita bertemu di sini 3 hari kemudian. Ayo pergi. Saudara Zhao, perbuatanmu hari ini, aku semakin kagum padamu. Datang ke Mang Xianglou nanti. Boleh berutang sesukamu. Tuan Zhao cuma orang biasa. Tapi cinta tanah air dan rakyat. Aku benar-benar tidak salah menilai orang. Urusan menyelesaikan orang-orang Dongying sepenuhnya ini, aku juga ingin jadi lebih kaya. Tapi suasana sudah pas banget. Aku juga mau ngomong sesuatu. Ini semua adalah hal yang seharusnya aku lakukan sebagai pedagang. Bagus banget. Bagus. Hormat pada putri. Bangunlah, tidak perlu bersujud. Perdana Menteri Ma, atau sebut saja nama barumu, Tuan Ma. Aku dengar orang-orang Dongying itu datang lagi ke sini. Mau melakukan hal itu, benar kan? Lapor putri. Orang Dongying ulangi hal lama. Tipu muslihat itu benar-benar membuat rakyat hidup sengsara. Tapi ada pemuda bernama Zhao Deitian. Berhasil menggagalkan seluruh rencana mereka. Orang-orang Dongying itu sangat marah. Ingin bertaruh dengan Zhao Deitian ini. Jika mereka menang, maka mereka akan mengambil nyawanya. Kalau seandainya orang-orang Dongying kalah, mereka akan meninggalkan tempat ini dan serahkan semua barang gunungmu ke pemuda ini. Dengan kekuatannya,
sendiri bisa hentikan orang dongeng itu. Lapor kepada Putri. Benar sekali begitu. Menarik sekali. Pada hari taruhan itu, aku datang sendiri ke lokasi, menyamar, berbaur di tengah kerumunan. Jika dia benar-benar seperti yang kamu katakan, aku pasti bawa dia ke istana, memberinya hadiah yang melimpah, bahkan akan mempercayainya dengan jabatan penting. Hamba tua ini akan segera melaksanakannya. Ya, Gadis cantik. Taruhan hari ini akan Tuan Ma Yuan Wai menjadi juri kita. Kamu pasti tidak keberatan kan? tentu saja tidak keberatan. Hua Guniang. 3 hari lalu kita sudah sepakat mengenai cara bertaruh. Apa yang dipertaruhkan? Semua terserah kamu. Kalau begitu, tolong jelaskan ke semua orang ya. Bagaimana cara bertaruhnya? Aku ini hanya bertugas mengawasi dan melaksanakannya secara adil. Baik, aku akan jelaskan aturan ronde pertandingan pertama. Detian Jue. Di depan kita ada 10 dadu masing-masing, kita dapat 5. Ada juga 2 cangkir dadu masing-masing, kita ambil 1. Kita bandingkan nilai kartu, oke? Bandingkan yang terbesar atau yang terkecil. Yamete, kamu salah. Detian Kun. Yamete. Yamete. Memang bandingkan besar kecil poin, tapi cara membandingkannya tidak sama dengan cara tradisional. Bagaimana perbedaannya? Kalau begitu, silakan. Nona Yinghuazi, tolong jelaskan kepada kami. 10 detik pertama, kita ambil 1 wadah masing-masing. Lalu mulai mengocok. 10 detik kemudian, Tuan Ma yang akan berteriak ganti. Kita berdua tukar gelas dadu kita. Kocok lagi 5 detik setelah dibuka di atas meja. Siapa dadu yang poinnya paling besar? Dialah yang menang. Gimana? Tunggu dulu. Aku hanya butuh kekuatan untuk memperkuat 2 semut kecil. Biarkan mereka merangkak ke dalam kepala. Jadi aku bisa melihat dan pakai mereka ubah poin dadu. Jadi ronde ini bagaimanapun juga, aku pasti bisa menang. Sama sekali tidak ada keraguan. Hehe, tidak masalah. Mengendalikan segala sesuatu. Dengan kemampuan mengendalikan segala sesuatu ini, aku bisa melihat titik dadu. Ubah poin dengan semut yang diperkuat. Bagaimanapun juga, aku tidak akan kalah sama sekali. Tuan Ma, bisa mulai kan? Kalau begitu, mulai. Aduh, sakit tidak? Hei, jangan banyak omong ya. Ayo, mulai. Sudah 10 detik. Kedua pihak sedang bertukar. Apa? Kenapa dia mengguncangnya sampai hancur? Ini aku ubah titik dadunya. Aku nggak bisa menang ya. Hei, kenapa dia meremasnya sampai hancur? Bahkan, semut ubah jadi 5 poin. Dia tetap akan menang. Ronde ini, aku pasti kalah total. Sudah 5 detik lagi. Sekarang letakkan tutup dadunya. Detian Jue, kamu menyesal ya? Kita siapa yang buka duluan? Aku atau kamu? Terserah kamu yang memutuskan. Aduh, ini harus gimana ya? Aku sepertinya tiba di lantai ketiga pagoda 9 lantai ya. Selamat. Orang yang ditakdirkan. Kamu buka lantai 3. Lantai ini akan menganugerahkan mata ajaib kepadamu, yang memungkinkanmu mendominasi kasino. Tak terkalahkan dimanapun. Mata ajaib. Wahai orang yang ditakdirkan, mata ajaib bisa lihat dalam kepala, dan bisa mengubah dadu. Selain itu, masih banyak kegunaan ajaib lainnya. Rakyat Shang tak kalah dari Jepang muda. Mata ajaib ini bisa ubah titik dadu lemparan. Kalau gitu aku coba dulu. Ubah jumlah lemparan Sakamoto Sakurako menjadi 600 juta. Tuan Detian, sepertinya kamu tidak mau buka duluan. Kalau gitu, aku duluan yang buka dadunya. Berapapun jumlah titik pada dadumu di bawah wadah daduku ini. Ada 5 angka 6. 5 angka 1. Apa?
5 angka 1. 5 angka 1. Katanya tadi 5 angka 6. Aku kira dia ahli judi. Aku dengar orang Jepang suka pamer. Hari ini aku benar-benar melihatnya sendiri. Dia mengocok dapat 5 mata 1. Tuan Zhao mengocok santai, pasti menang. Iya. Kok bisa jadi begini sih? Aku jelas dapat 5-6 tadi. Tuan Du Tian, kemampuan berjudi kamu memang sangat hebat. Bahkan bisa mengubahnya tanpa aku sadar mata dadu yang aku dapatkan. Jadi selanjutnya, apakah sekarang waktunya buka dadu milikmu? Kamu lempar dadu lebih dari 5? Buka dan tunjukkan padaku. Andai saja milikku 5 mata 6. Kalau begitu, aku bisa saja. Aku pasti menang kali ini. Tuan De Tian. Kenapa kamu belum buka dadu utamamu? Apa yang masih kamu ragukan? Baiklah, sekarang aku buka tunjukkan padamu. Wah, bagaimana caranya bisa begitu? Luar biasa banget sih. Ini tidak mungkin. Bos Zhao, dadu yang hancur itu. Diocok lagi malah menyatu kembali. Iya, benar banget. Wah, ini hebat banget ini. Wanita ini tak bisa menang. Bos Zhao dapat dadu. Bagaimana dia bisa menandinginya? Ini tidak mungkin. Orang dengan keterampilan judi sehebat ini. Gadis bunga. Babak ini, kamu kalah. Apa yang mau kamu? Aku kasih tahu kamu ya. Aku mahir Taiji Baguazhang loh. Tuan De Tian. Kamu menang di babak ini. Aku kalah melawan skillmu berjudi sesuai peraturan. Babak kedua. Peraturannya ditetapkan olehmu. Aku kira kamu mau berkelahi tadi. Baiklah, ayo cepat mulai babak kedua. Kalau begitu peraturan babak kedua ini biarlah kamu yang menetapkannya. Lagi pula aku punya mata ajaib. Dia bisa kendalikan segalanya. Apapun yang kita pertaruhkan, aku tidak akan pernah kalah. Bahkan bisa menunjukkan kebesaran hati kami para pedagang besar. Aduh, kami para pedagang besar selalu lebih memprioritaskan tamu. Kalian dari dongeng kecil datang jauh-jauh. Jadi kalian adalah tamu. Kita pedagang besar, jaga kaliannya. Babak kedua ini tetap mengikuti cara yang kalian sukai. Kamu yakin, Tuan De Tian? Aku tak akan berterima kasih padamu. Benar, aku yakin. Hebat Bos Zhao. Tuan Zhao, Anda membuat kami bangga. Sungguh. Orang Darren membuat Bangga. Baik, itu babak kedua, main kartu daun favorit kami. Bagaimana menurutmu? permainan daun. Apa itu permainan daun? Belum pernah dengar loh. Baik. Kartu ini punya 4 motif. Keriting dan hati merah, kotak dan seko. Total kartu dari A sampai K. 13 lembar kartu. Dimulai dari angka 2. Kartu di atas lebih besar ya. Jika 3 kartu acak ya, ikuti aturan kartu 4:10. Sampai ada 1 kartu yang nilainya. Sampai ada pemenangnya. Di atas tumpukan kartu yang acak, pasangan kartu adalah yang terbesar. Lebih tinggi lagi. 3 kartu berurutan adalah yang terbesar. Lebih tinggi lagi. 3 kartu sama adalah yang terbesar. Lebih tinggi lagi. 3 kartu sama warna paling besar, yaitu bunga emas. Kita total. Tunggu sebentar. Sebelum kita mulai, bukankah kamu seharusnya mengeluarkan lengan kirimu? Iya ya, kita mengocok kartu 2 kali tot. Kartu akan dibagikan oleh Tuan Ma. Setiap orang ambil 3 kartu dulu. Ini cuma banding besar kecil kan? Benar tidak? Jin Hua menguji kecerdasan dan keberanian orang. Permainan ini membutuhkan chip taruhan. Gunakan 50 perak sebagai taruhan. Setiap mulai, taruh 1 perak di meja. Lalu mulai menaikkan taruhan minimal 1 tael. Tidak ada batas maksimal. Jika lawan memilih untuk mengikuti taruhan, harus pakai perak yang sama. Setidaknya, jika memilih untuk menyerah kartu, maka akan kehilangan taruhan dasar. Sampai salah satu kalah semua taruhan. Terbentuk pemenang dan pecundang. Cara bermain ini sangat menguji keberanian dan kecerdasan seseorang. De Tiang Jue. Kamu sudah paham cara mainnya? Tentu saja. Kalau gitu, mari kita mulai. Kamu yang kocok kartunya. Aduh. Nona, kemampuan tanganmu sangat bagus ya. Maaf ya. Ini pertama kalinya aku. Masih agak kaku.
Selanjutnya biarkan Tuan Ma membagikan masing-masing 3 kartu untuk kita, kan? Benar. Kalau gitu, aku mulai membagikan kartunya ya. Ya. Kartu dia ada 2K. 1, 10. Kartuku ada 2, 10. 1, 9. The Tianjun. Tentukan kemenangan di 1 putaran. Bagaimana? De Tianjun. Orang ini suka bicara terus terang. Kita langsung putuskan 1 ronde. Bagaimana menurutmu? Putaran ini kartumu lebih besar dariku. Tentu tak akan kalah melawanmu. Maaf ya. Di putaran ini aku memilih menyerah kartu. Tuan De Tian, keberanianmu membuat aku sangat kecewa. Aduh. Kita para pedagang besar biasanya lebih berhati-hati. Berhati-hati membuat kapal bisa berlayar selamanya. Babak kedua ini. Silakan kedua pihak bertaruh. Kartunya adalah 3, 4. Punyaku adalah 2, 3, 4. Punyaku 2, 3, 4. Tuan Xiaotian, kamu tidak akan fold lagi kan? Benar, babak ini aku tetap melipat kartu. Babak ini dimenangkan oleh Nona Hua. Selanjutnya, pertandingan babak ketiga dimulai. Kedua pihak mulai memasang taruhan. Kali ini dia dapat 200 tinggi 6. Punyaku sepasang 3 dan kartu 4. Nona Hua, babak ini masih mau memasang semuanya? Kali ini aku pasti tunjukkan padamu keberanian para pedagang besar kita. Aku tutup semua kartumu sekaligus. Tuan De Tian, di mejamu tinggal 4,6 tile perak. Aku tidak perlu bertaruh banyak. Beberapa putaran sebelumnya semuanya dipasang penuh. Pasang semua taruhan. Kali ini saya tidak ikut. Pasti takut aku ambil semua untung. Wanita ini, dia seharusnya sudah mencatat semua kartu. Memiliki kemampuan ingat seperti ini. Tak heran dia pakai judi. Perselisihan antara aku dan dia. Biarkan aku mencoba mengujinya. Benar saja. Dia tahu kartu apa yang aku pegang. Ini sengaja kalahkan aku. Untuk membuatku lengah. Kalau begitu, baik, kita putuskan di ronde selanjutnya. Gadis bunga, kamu bagaimana? Setiap kali selalu all in, tanpa keyakinan yang penuh, siapa yang berani ikut? Kebetulan, aku juga nggak yakin banget. Jadi di ronde ini aku tetap fold. Di babak selanjutnya, kita tentukan pemenangnya. Babak ini tetap dimenangkan oleh gadis bunga. Ayo kita mulai babak berikutnya. Kali ini, 3 daunnya adalah 1, 2. Aku tak percaya dia akan mundur. Kebetulan punyaku adalah 3 kartu as. Kita di babak ini saja. Tentukan pemenangnya. Tuan Ma, bagikan kartunya. Tunggu sebentar. Ada apa? Tuan De Tian, apakah kamu menyesal? Aduh, Nona Hua, ini sudah putaran terakhir kita. Aku rasa karena ini putaran terakhir, mending kita ambil kartu sendiri. Coba kita kendalikan nasib kita. Rasanya ada di tangan sendiri. Tentu saja bisa. Wanita Jepang ini tertipu. Aku bisa ingat 3 kartu sekaligus. Ini cuma 1 set. Aku tidak mungkin kalah. Mengendalikan segala sesuatu. Tadi aku lihat serangga yang keluarkan lem kuat ini.
Jadi aku berani bertaruh denganmu, Yamamoto Sakurako. Kamu pasti kalah. Tuan Detian, kamu selalu tidak pilih kami. Kapan ini akan berakhir? Aku rasa, gadis cantik, ronde ini, aku berniat all in. Kamu berani ikut? Pedagang besar ini. Akhirnya dia terbawa emosi. Gadis cantik, apa maksudmu ini? Kenapa kamu tidak all in? Karena perak di mejamu tinggal sedikit. Ronde ini taruhannya tidak banyak. Kecuali kamu memilih untuk menambah taruhan. Ronde sebelumnya anggap kamu yang menang. Kalau aku menang ronde ini, paling-paling kita ini cuma seri doang. Kalau kamu pilih untuk menambah taruhan, syaratnya kalau aku yang menang, kamu segera sepuku. Ya, gimana? Hei, kamu ini kan bajingan ya. Kenapa kemenanganmu yang dihitung? Kamu cuma punya uang lebih sedikit. Saudara Zhao, tidak perlu hiraukan wanita ini. Kita main pelan-pelan sama dia. Kalau kalah juga seri. Kita masih ada satu babak tambahan. Kita masih punya satu pertandingan tambahan. Liu Caizhao, jangan bertaruh lagi. Kalau kalah, kita main lagi. Cuma masalah tambah beberapa perak doang. Kau ingin beli kemenangan pertamanya. Kamu juga bisa. Aku bilang, orang Dongdong bermimpi sia-sia. Aku balik ke Dongying bareng kamu. Tepat sekali. Aku akan kembali ke Dongying. Bagaimana menurutmu? Aku cuma punya satu kesempatan. Sedang bingung bagaimana cara mengalahkanmu sekaligus. Kamu sendiri yang memberiku alasan. Baiklah, jangan salahkan aku nanti. Hei, kami pedagang besar ini paling suka menolong yang lemah. Kalian Dongying kecil itu lemah. Kami pedagang besar seharusnya menolong kalian. Saya setuju untuk menaikkan taruhan kalau saya kalah nanti. Jadi, kedua ini langsung kalah. Saya langsung melakukan sepuku. Tapi, kalau saya yang menang, maka saya menang sepenuhnya. Saudara Zhao, jangan bertindak karena terbawa emosi ya. Halo Tuan Detian, aku ikut bertaruh sekali ini denganmu. Aku menemanimu, Saudara Xiao. Kamu terlalu terbawa emosi. Saudara ini benar-benar masih terlalu muda. Ini adalah aku terjebak rencana wanita Dongying itu. Wanita Dongying ini benar-benar penuh tipu. Daya licik. Bagaimana Tuan Ma? Karena kita berdua sudah pasang taruhan. Ayo mulai ronde ini sekarang, ya? Iya, tapi Saudara Zhao, jangan bertindak gegabah karena emosi. Ini tidak apa-apa. Tuan Ma, kita beri jalan sedikit. Orang Dongying ini orang asing dari luar. Tidak apa-apa. Aku harus segera membuka kartuku. Jangan beri dia waktu untuk menyesal. 1A, 1A, 1A. Saya mau keluarkan kartu hantu hitam. Dengar aku bicara, ini kartu A. Tuan Detian, Kelihatannya, keberuntungan saya bagus. kalau selanjutnya ada 2 kartu A, berarti saya menang di ronde ini. Tuan Zhao, lihat ini. Semua sudah di bawah kendali saya. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Nona Hua, baru cuma 1 kartu A saja. Jangan terburu-buru bilang siapa yang menang ya. Siapa yang kalah? Tuan Detian. Aku suka sikap optimismu. Kalau begitu, mari kita lihat lanjut. Ini. Siapa lagi ini? Kenapa sih? Siapa lagi? Tuan Dasyong. Lihat kejadian ini sekarang sudah menjadi situasi seperti ini. Kenapa kamu masih bersikap tidak peduli sama sekali? Bos Wang, kenapa kamu terburu-buru sih? Bukankah masih ada kartu ketiga lagi? Lagi pula, kecuali dia, kartu itu juga A. 3A adalah kartu terbesar. Kalau tidak begitu, dia paling cuma sepasang kartu doang. Memang logikanya begitu. Tapi kita takut kartu ketiga. Ternyata juga A. Kalau ketiga kartunya semuanya A, berarti kita tamat dong. Putaran ini seri. Semua salah pemuda ini, dia sok jago banget. Nona cantik. Menurut aku, kamu boleh buka kartu ketiga ya? Tentu, kamu lawan yang hebat. Tapi kali ini, kamu pasti kalah. Cepat bicara. Bicara dong. A. 3A, Luar biasa banget. bukannya tadi sudah sepakat? Masing-masing cuma keluarkan 1 kartu. Gimana ini dong? Gimana dong? Kita bakal kalah nih, Saudara Zhao. Lihat keadaan sekarang. Tenang aja, ada aku di sini. Aku tidak akan biarkan mereka membunuhmu. Saudara Zhao, tenang saja. Kami tak akan biarkan mereka membunuhmu. Tuan Zhao, cepat pergi. Aku menghalangimu. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo.
Tuan Detian, kalian pedagang besar punya pepatah lama. Kata-kata seorang pria terhormat. 4 kuda tak bisa ubah janji. Kamu kalah dalam pertandingan ini. Ini adalah Nona Hua. Kenapa kalian terburu-buru sekali? Aku kalah. Tuan Detian, kartu terbesar di sini adalah as. Kamu pasti kalah di ronde ini. Sebelum aku membuka kartuku. Sebelum permainan judi ini bahkan belum berakhir. Dan Tuan Ma, iya, di babak ini Zhao Dedian memang belum membuka kartunya. Tidak bisa dianggap kalah. Tidak bisa dianggap kalah. Tuan Detian. Kamu tidak bisa mengandalkan itu untuk menunda sampai entah kapan kan? Tidak akan begitu. Tapi selama kartu daunku belum dibuka, permainan judi ini belum berakhir. Kita belum menang kalah. Saya sarankan kamu, suruh mereka simpan dulu pedangnya. Setelah saya selesai membuka kartu, lihat siapa yang menang kalah. Baik. Saya mau lihat sendiri. Apa tipuannya lagi? Saudara Zhao, hanya 4A. Orang Jepang ini punya 3A. Di tempatmu cuma 1 kartu A. Kamu pasti nggak bisa ngalahin dia. Itu belum tentu. 1 kartu A lagi. Dapat kartu S lagi. Kartu as. Nggak nyangka banget. Nggak masuk akal banget. Kartu S. Masa kita buka lagi sih? 6 kartu di permainan ini. Di 1 set kartu tidak ada 4 kartu. Silahkan buka kartu selanjutnya. Di dinasti Shang kami, segala sesuatu bisa terjadi. Kamu lihat baik-baik. Ternyata hasilnya seri. Kali ini benar-benar kalah. Apa yang harus kita lakukan, Detian? Ini udah nggak perlu dibandingin kan? Tuan Detian, aku sangat menghargai keberanianmu. Jadi kali ini aku buat pengecualian. Aku izin pakai pedang lambangku, kehormatanku, untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Nona Sakura, aku udah gak mau mengulanginya lagi. Sebelum kartu daun terakhirku dibuka, permainan taruhan ini belum berakhir. Tuan Detian. Aku paham kamu tak mau kalah, tapi hasilnya udah jelas kan? Aku masih punya 1 kartu terakhir yang belum dibuka. Taruhan ini belum berakhir. Orang di depan Erjau main-main sembarangan. Baiklah, aku akan memenuhimu. Bukalah, Deti Anjun. Kartu terakhir permainan Yezi. Baiklah, Nona Hua. Kalau begitu, biarkan kamu lihat. Apakah aku benar-benar kalah? Wah, akhirnya kamu mengeluarkan Qigong. Itu sebuah kartu. Mana mungkin ini sebuah kartu? Ini pasti sebuah kartu kan? Dengar baik-baik Tuan Muda. Kartu kamu 1, 2, 3, 4 tidak bisa menandingi Sakurako. Kalah ya kalah saja. Tidak mau mengakui kenyataan ini. Tuan Muda, aku sangat memandang rendahmu. Warga desa besar sangat menepati janji. Berani bertanggung jawab. Ternyata tidak lebih dari itu saja. Deti Anjun. Bukankah seharusnya kamu menepati janji taruhanmu? Saudara Zhao. Kamu tidak perlu melakukan itu untuknya. Benar, Saudara Zhao. Kamu memang sangat tidak perlu begitu. Nona Hua, ini dia. Apa maksudnya? Aku kalah. Tuan Detian, kamu ini mau berbuat curang ya? Tidak. Aku cuma merasa saja. Aku tidak kalah. Karena kamu main curang. Kamu berani main curang? Apa? Main curang? Wanita Jepang ini ternyata curang. Pantesan saja kenapa kartunya bisa sebaik ini. Ternyata dia main curang dari tadi. Kalah jangan main judi. Itu keahlian paling andalan orang Jepang. Sangat memalukan. Tuan Detian, kau harus beri penjelasan masuk akal. Perlu juga dikasih begitu? Buktinya ada di 3 kartu permainan daunmu. Tak seorang pun menyentuhnya. Kartu mulo. Cobalah buka kartu terakhir dan lihat. Hei. Memang benar dia curang. Gimana bisa begini? Serangga kecil ini bisa mengeluarkan cairan lengket sesuka hati, jadi tidak meninggalkan jejak sama sekali.
Nona Sakura. Aku kira kita ambil kartu sendiri untuk kendalikan nasib masing-masing. Aku tak sangka kamu curang. Aku rasa di seluruh negara kita, maupun di negeri dongeng kecil kalian, bahkan di seluruh dunia, curang adalah tindakan yang dibenci semua orang. Lagi pula, curang langsung dihukum kalah. Lagi pula, curang langsung dinyatakan kalah. Jadi, apapun, apa kartu-kartuku ini, kamu sudah kalah. Aku kasih tahu kalian, orang dongeng, kalian masih punya pemikiran seperti ini. Di dinasti Shang, curang equal kalah. Curang langsung dihukum kalah. Benar, cepat laksanakan janji kalian. Pergilah, serahkan toko itu. Pergi dari sini. Keluar, cepat pergi sana. Luar, mau ke rel kereta gimana? Kalau tidak mau mengakuinya, taruhan kita sudah disaksikan oleh semua orang loh. Di dinasti Shang besar kita, melanggar perjanjian. Pasti akan dipenjara lama loh. Hei, tentu saja kalau kalian dipenjara karena hal ini, juga dihitung sudah menyelesaikan taruhan kita. Tuan Detian, Harus aku akui. kemampuan berjudi kamu memang hebat. Aku kalah di ronde ini. Aku kalah dengan rela. Tuan Detian, ini sesuai perjanjian taruhan kita. Orang Jepang tak datang lagi. Hei Nona Yinghuazi, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kita... Orang Jepang kami sangat menjunjung kepercayaan. Kamu tahu apa itu kepercayaan? Kredit lebih berharga dari nyawa kita. Hei Nona Yinghuazi, kredit orang Jepang lebih penting dari nyawa. Sangat puas rasanya. Sangat puas, pergi sana. Cih, apa sih barang tidak berguna ini? Dongeng kecil yang tak tahu malu. Cepat keluar dari wilayah Shang kami. Jangan pernah kembali lagi. Iya, betul sekali. Tuan Zhou, kamu ini telah melindungi keamanan kota kecil kita ini. Bahkan bisa dibilang kamu jaga kestabilan dinasti Shang kita. Iya, benar sekali. Betul. Benar begitu, Tuan Zhou. Nanti kami dukungmu tanpa syarat. Tuan Zhou, rakyat di kota kami pasti akan berterima kasih padamu. Ini benar-benar hari penyelamat nyawa kami. Tuan Zhou, jangan begitu hormat. Kalau kalian bicara begitu, aku bingung mau ngomong apa. Zhao Detian, mereka tidak memujimu berlebihan. Kamu benar-benar telah menjaga keamanan dinasti Shang besar kami. Orang-orang Zhongying ini datang ke sini dengan tujuan tertentu. Kamu menghancurkan rencana mereka melindungi dinasti Shang besar kami. Salam hormat. Putri. Dia adalah putri dinasti Shang besar. Aduh, Zhao Detian. Kamu masih bengong apa? Ini putri dinasti Shang besar kami. Cepat berlutut sekarang. Dan kalian semua, cepat berlutut hormat pada putri. Salam hormat yang mulia putri. Hormat yang mulia putri. Semua bangunlah. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Aku sebagai putri tidak akan menghukum dosa kalian karena tidak menghormati putri. Terima kasih yang mulia. Zhao Detian. Orang-orang Dongying ini datang. Ada tujuan di balik ini. Mereka dulu di perbatasan dinasti Shang. Menggunakan cara seperti ini, membuat rakyat di sana hidup sengsara. Penderitaan mereka tidak terkatakan. Jadi ketika orang-orang Dongying muncul lagi, aku yang pertama datang ke sini. Aku bingung, selesaikan masalah ini. Wah, Zhao Detian, kamu sudah mendahuluiku. Aku perintahmu ikut aku kembali istana. Terima hadiah Raja Shang sekarang. Hamba melapor yang mulia putri. Masalah ini memang tugasku. Ini juga tugas dan kewajibanku. Tentu, karena sang putri bersikeras memberi hadiah. Saya patuh saja. Terima kasih yang mulia. Terima kasih juga pada Raja Shang. Ayo, cepat ganti baju yang pantas. Raja pasti tidak suka baju ini. Baik, yang mulia putri. Aduh, jadi ini istana raja ya. Sangat megah sekali. Aduh, jadi ini istana raja ya. Sangat megah sekali. Ayahanda Raja. Ayahanda, di mana kamu? Ternyata ini yang mulia putri. Hamba tua salam untuk putri. Tidak perlu hormat, tidak perlu hormat. Di mana ayah raja saya? Raja pergi berburu di hutan. Tidak ada di dalam istana. Zhao Detian, ayo kita pergi berburu ayah raja saya. Biar dia memberi hadiah yang lain untukmu. Terima kasih banyak putri.
Ayo pergi. Kapan harimau datang ke hutan? Sudah saatnya seperti ini. Jangan fokus detail, lindungi raja. Baginda raja, cepat pergi. Kami yang jaga belakang di sini. Baik, kalian jaga belakang. Aku pergi duluan. Baginda raja, cepat pergi. Kami yang jaga belakang di sini. Baik, kalian jaga belakang, aku duluan. Serbu. Banyak prajurit tapi lemah banget ya. Banyak orang begini. Bahkan tidak bisa menahan seekor harimau. Aku raja, jangan mati di sini. Ayah raja, hati-hati, harimau besar itu mau memakanmu. Putriku, aku tahu dia akan memakanku. Langkah serang balik. Berani sekali. Lihat Raja Dinasti Shangnya. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang. Orang ini aneh. Harimau ini dengar kamu, ya? Ketemu Raja Dinasti Shang. Masih tidak mau berlutut minta maaf? Ini. Baginda Raja. Baginda tenang saja, harimau ini aku tak akan menyakiti lagi. Karena dia sudah mengenali Baginda. Baginda adalah raja yang agung. Dia harus patuh padamu. Ayahanda raja, tenang saja ya. Zhao Detian ini. Dia adalah pelatih hebat hewan rakyat. Dan kura-kura kecilnya mengalahkan kelinci pilihan orang Dongying. Apa kura-kura kecil mengalahkan kelinci dalam lari? Apakah hal ini benar? Hal ini benar sepenuhnya. Iya, lomba lari kura-kura dan kelinci. Kura-kura kecil menang lawan kelinci. Anakku, hal ini kamu. Jangan sampai menipu ayahanda raja ya. Ayahanda raja. Aduh, apa yang ayahanda katakan ini? Menipu ayahanda adalah dosa menghina raja. Tapi akan dihukum mati seluruh keluarga ayahanda. Di kota perbatasan saat itu, banyak rakyat biasa yang menyaksikannya. Dan harimau besar ini masih belum bisa dibuktikan? Raja Agung, sekarang Anda bisa coba sentuh sendiri harimau besar ini. Saya... Siapa namamu? Melapor kepada Raja Agung. Hamba rakyat Zhao Detian. Baiklah, Zhao Detian. Kamu berjasa melindungi Baginda. Aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Baginda Raja. Bangunlah. Ayahanda, aku panggil Zhao Detian. Bukan karena dia ahli melatih hewan, melainkan di kota kecil perbatasan. Dia menghancurkan rencana Jepang sendiri. Melindungi dinasti Shang besar kita. Kota perbatasan yang aman dan damai. Zhao Detian, kamu hebat di kota perbatasan. Putri Lily ya, kamu membawa Zhao Detian, bawa orang berbakat ini ke istana. Dia juga sangat berjasa. Terima kasih, Ayahanda Raja. Tapi, Ayahanda, iya, ini sudah kamu duga kan? Lagi pula, aku sang putri juga bisa menyelesaikan hal ini dengan baik. Zhao Detian sudah lebih dulu mendapatkannya. Apa yang dikatakan Putri Lily benar. Aku sang raja bisa melihat. Putri Lily memiliki kecerdasan dan bakat seperti itu. Tapi hal itu sepertinya belum sepenuhnya selesai. Ayahanda, apa maksud ucapanmu itu? Apakah mungkin bantuan pemerintah untuk kota kecil lain tidak membantu warganya? Bisa lewati masa harga naik. Dana yang dialokasikan istana belum sampai. Masa sulit itu sudah hilang. Harga kota kacau. Benar sekali. Tempat kota kecil itu. Akhir-akhir ini banyak hal aneh terjadi. Hal aneh apa itu? Ayahanda, ceritakan secara rinci saja. Ada hal baru di kota ini. Kejadian aneh yang sulit dimengerti. Orang-orang Dongying itu, setelah mereka merusak perekonomian, beta kira awalnya mereka ingin rakyat menderita. Ternyata orang Dongyi datang saat rakyat tak bisa bertahan. Dia sukarela bagikan uangnya. Rakyat-rakyat itu. Ini sungguh jahat sekali. Pasti tidak ada niat baik, kan? Beta juga berpikir begitu. Konon rakyat dan orang Dongyin menandatangani perjanjian. Dinasti Shang besar kita berlandaskan hukum. Bahkan dengan negara asing sekalipun menandatangani perjanjian. Semua dilindungi dinasti Shang kita. Jadi perjanjian-perjanjian itu seharusnya ada. Konten yang cukup rahasia. Rakyat juga tidak banyak memberitahukan. Sepanjang hari hanya tahu untuk membantu orang-orang Dongyi bekerja di pegunungan. Bekerja memungut hasil hutan di gunung. Raja, ini terasa agak aneh. Kamu rasa bagaimana yang tidak beres? Raja, coba Anda pikirkan. Jika orang-orang Dongying ini dapatkan banyak barang pegunungan dengan berburu, pasti mereka punya cara sendiri. Mengapa cari rakyat kita Shang? Zhao Detian,
Kamu benar. Jadi begitu, aku juga rasa ini agak aneh. Kota kecil kali ini, kota kecil tempat tinggalmu, Zhao Detian, juga terletak di wilayah perbatasan. Jadi, aku rasa ini bukan kebetulan. Orang-orang Dongying itu pasti sedang buat konspirasi besar. Ayahanda, hamba anak bersedia pergi ke kota kecil itu untuk mengungkap kebenaran. Ayahanda melihatmu sejak kecil sampai tumbuh dewasa. Meskipun sudah tahu kamu adalah perempuan, kamu selalu ingin buktikan dirimu. Ayahanda memberimu kesempatan ini, dan kali ini, Beta memerintahkan Zhao Detian untuk ikut bersamamu pergi ke sana. Kalau kasus ini jelas terungkap, Beta pasti akan memberikan hadiah besar. Hamba rakyat Zhao Detian bersedia ikut pergi bersama Putri. Menyambut Yang Mulia Putri. Bangunlah. Ini asistenku kali ini. Menemuinya sama seperti menemui namanya Zhao Detian. Salam kenal Yang Mulia Zhao. Yang Mulia Bupati, aku ingin bertanya padamu, uang orang Jepang buat rakyat kita, apakah mereka hanya berburu? Saya sudah kirim orang menyelidiki, tapi tidak ada hasil apapun. Mereka datang untuk mengusir orang. Negara kita Shang hukum sebagai dasar. Sekali rakyat itu menandatangani kontrak, mereka wajib mematuhinya. Mereka itu pasti sudah menandatangani semacam perjanjian kerahasiaan semacam itu. Zhao Detian, apakah kamu punya cara? Besok kau bawa aku dan Putri ke rakyat. Pergi mengumpulkan hasil dan untuk melihat-lihat. Baik, Yang Mulia Zhao, ayo pergi. Yang Mulia Putri, Yang Mulia Zhao, inilah gunungnya. Orang-orang Jepang itu begitu terobsesi dengan gunung ini. Ada hal yang kita tidak tahu. Aku pakai mata ajaibku lihat sebentar. Mata ajaib. Ada masalah besar. Ini emas untuk membuat senjata. Barang yang dicari orang-orang Jepang ini, ternyata ini semua ya. Orang-orang Jepang itu. Suruh rakyat segera pergi ke gunung. Lapor Yang Mulia. Bukan begitu, orang-orang Jepang itu. Rakyat pergi ke gunung lain duluan. Baru setelah itu menggali gunung ini. Tampaknya, orang Jepang ini khawatir waspada. Jadi akhirnya mereka memilih gunung yang ada tambang emas ini. Mereka juga sengaja mengacaukan harga duluan, lalu mengarahkan rakyat dinasti Shang untuk menemukannya. Serta menggali tambang emas ini sepenuhnya. Memisahkan negara Jepang dengan bersihkan urusan ini, ya. Sifat yang sangat berhati-hati seperti ini. Bagaimana bisa tidak hati-hati? Kebetulan sekali, kita tiba tepat pada waktunya, supaya mereka tidak ambil emas langka ini. Bawa ke Jepang buat jadi senjata. Cepat, panggil lebih banyak orang ke sini. Baik, Tuan Zhao. Saya segera urus ini. Cepat panggil orang-orang datang. Semakin banyak semakin baik ya. Baik. Yoshi, batu ini. Koin emas besi. Saya suka. Melihat kesempatan emas ini, kita gali lebih banyak lagi. Bawa kembali ke negeri Dongying. Kenjiro-kun, kabarnya rencana Nona Sakurako gagal total. Kalau begitu, kita percepat saja prosesnya. Benar juga. Kita harus mempercepat prosesnya. Besok saja. Tapi, jangan melakukannya terlalu terang-terangan. Kalau tidak, mencuri emas di mall besar akan memicu perang bagi kerajaan Inggris Timur. Kita ikuti rencana asli. Suruh warga biasa di kota Dashan pergi menambang. Katakan saja kita beli obat herbal. Nanti, apa yang mereka tambang? Biji-biji itu menyamar jadi batu. Hei, kita katakan saja batu-batu itu sangat kita sukai, memiliki nilai koleksi. Kamu suruh mereka terus menambang. Dengan begitu, kita bisa bawa dia diam-diam. Batu-batu yang mengandung emas ini. Kedua, bahkan jika ketahuan, itu juga warga dinasti Dashang mereka yang menambangnya sendiri. Kita bisa lepas dari tanggung jawab. Hahaha. Yoshi, rencana ini sangat sempurna. Jianqi Liangkun, untuk rencana sempurna kita ini, benar. Negara Dongying kita, dengan tambang emas ini, bisa memperkuat kekuatan negara untuk Dongying Raya. Bersulang. Untuk Dongying Raya. Bersulang. Baka, cepat.
Kalau begitu, aku tidak memberimu upah. Dan ingat, harus tutup mulut rapat-rapat tentang hal ini. Kapanpun, kalau kamu melanggar kontrak, nyawa kalian sendiri akan dijadikan ganti rugi. Benar. Kalian para pedagang besar sangat mengutamakan negara yang berlandaskan hukum. Kalau kalian melanggar kontrak, kita bisa membunuh kalian. Dan itu tidak dianggap pelanggaran. Rombongan orang Dongying ini ternyata aku tertarik batu bentuk aneh. Benar-benar aneh. Siapa yang buat kontrak? Ikuti saja apa yang mereka katakan. Kita tidak melanggar kontrak kan? Kenapa mereka seperti orang pemerintah? Bupati, apa keperluanmu datang ke sini? Kami tidak melanggar hukum sama sekali. Ada Putri dan Tuan Zhao. Kalian mau bicara apa dengan mereka? Kegiatan menjelajahi pegunungan ini tentu saja tidak melanggar hukum. Tapi, dengan alasan kegiatan menjelajahi pegunungan itu, mencuri emas logam berharga untuk senjata dinasti Shang kita secara diam-diam dibawa kembali ke Dongying. Bukankah itu sedikit saja melanggar hukum kami? Omong kosongmu itu. Ada buktinya tidak? Betul, harus ada bukti. Kalau tidak, kami bisa tuntut kamu pencemaran tamu asing. Apa? Kalian orang-orang Dongying. Tujuannya buat emas khusus buat senjata. Emas adalah sumber berharga bagi setiap negara. Di negara Shang besar kami, pihak pribadi tidak diizinkan menambangnya, apalagi membawanya ke negara asing. Orang-orang Dongying ini benar-benar punya kemampuan. Emas ditemukan di hutan terpencil ini. Di dinasti Shang besar kami. Butuh waktu lama untuk menemukannya. Saya tanya kamu satu hal. Emas ini terkubur di dalam tanah. Mereka menggali dan mengambilnya. Itu dia, Kak Jin. Hehe, iya benar. Tambang emas ini, setelah digali, bentuknya memang seperti tambang emas. Namun ada emas yang lebih berharga. Dia tersembunyi di dalam batu. Saya mengerti. Tuan Zhao, kalau begitu, batu ini untuk kamu mulai membelahnya di tempat sekarang. Kami harus gali batu baru. Kalau kamu khawatir, batu ini punya logam khusus yang sangat berharga. Kamu bisa membelahnya satu persatu semuanya. Hoh Ume Kenjiro benar. Kamu harus belah batu. Nanti saat waktunya tiba, kami semua akan mengawasimu. Kalian. Orang Dongying jahat banget. Wah, ini putri dinasti Shang kan? Dinasti Shang adalah negara beradab. Tidak menyangka putri bicara dengan kasar begitu. Putri dinasti Shang memang begitu. Rakyat dinasti Shang lebih buruk. Rumor. Pada akhirnya, hanyalah rumor belaka. Penjaga, datang. Yang mulia putri, kalian lihat dua kalimat tadi tidak? Inilah putri dari dinasti Shang besar. Langit ingin menikmati apa yang kita ketahui. Ini dinasti Shang legendaris yang berwibawa. Benar saja. Namanya cuma terkenal tanpa isi. Kalian. Hei, yang mulia putri. Menurutku, dua tamu asing dari Dongying itu benar. Dinasti Shang besar kita ini adalah negara agung dari langit. Jangan marah sama orang Dongying kecil ya. Biarkan mereka menggali saja. Lagi pula mereka gali sana-sini. Cuma dapat yang tadi di tangan. Batu itu doang. Mau dari bawah mataku. Batu-batu emas ini harus digali, ya. Mimpi aja. Aku udah lama perhatikan terenggiling ini. Malah bisa manfaatin terenggiling ini untuk bawa semua tambang emas berbatu itu. Mengendalikan segala makhluk. Aku akan angkut batu emas itu. Nona Jin lagi ngapain? Cuma cari perhatian doang. Ambil semua itu. Dorong semua batu ke bawah lingkaran. Maksudku ya, tanah itu tidak punya emas. Bahkan sebatang batu pun tidak ada. Malah yang aku gambar di bawah lingkaran ini. Ini semua batu penuh emas loh. Tentu saja kalau kalian mau berlutut, mohon padaku. Mungkin aku bisa kasih kalian sepotong. Pedagang besar ini pasti gila ya. Ya ampun, berani dia bilang mie kita tidak dicuci? Memang. Agak gila. Oh, aku gila. Kalau begitu,
Berani tidak bertaruh denganku. Bertaruh. Bagaimana cara kamu bertaruh? Kalian orang-orang kecil dari Dongying mencuri emas kita. Dan untuk menutupi tujuan ini, sengaja membuat rakyat hidup menderita. Aku tak akan memaafkan kalian. Siapa menyerang Shang kita, meskipun jauh, pasti akan dihukum mati. Aku Zhao Detian, ingin bertaruh nyawa dengan kalian berdua. Berani tidak? Bertaruh nyawa. Kenapa? Saya dengar di Dongying kalian, orang Dongying memang bangsa berani ya. Mengapa kalian berdua tidak berani hari ini? Tuan muda ini bahkan berani untuk memutuskan hubungan dengan kami. Kami sudah siap dengan penyelidikan matang sebelum datang. Hanya kita di sini. Batu-batu yang mengandung emas langka. Anak ini benar-benar mencari maut. Karena kamu memang mau cari maut. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Tuan muda, karena kamu begitu percaya diri. Kami orang Dongying berani bertaruh. Orang Dongying kami sangat berani. Kami menerima taruhan ini. Taruhan yang kamu ajukan. Baik, mari kita mulai taruhannya. Baik, mari kita mulai. Kalau begitu mulai, kalian para orang rendahan ini. Cepat lanjutkan permainannya untukku. Kalau tidak, aku pukul kalian. Benar sekali. Pukul pakai cambuk, persis kayak perlakukan hewan ternak. Tidak mungkin. Kenapa tidak ada apa-apa? Apa kita salah gali arahnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin salah. Batu pertama tak bisa digali. Aduh, Kalian berdua orang Jepang kecil. Lagi bergumam apa di sana? Kalian tak bisa gali batu. Hahaha. Bayan Lu. Kamu. Si kaya besar. Dia cuma sengaja memancing amarah. Kamu saja. Bahkan kita tidak gali apa-apa lagi. Juga tidak bisa membuktikan kita kalah. Karena lingkarannya kosong sama sekali. Jianqi Lanjun, kamu salah. Bukan kita yang kalah. Tapi mereka yang kalah. Lagi pula, itu yang mereka katakan. Gua ini kosong, tidak ada apa-apa. Kita setidaknya berhasil menggali satu batu. dasar licik banget. Tadi jelas bukan begitu katamu. Hei, Yang Mulia Putri. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Kalian berdua. Teman asing dari Jepang. Karena kalian sudah bicara begitu. Maka apakah kalian mau menambah taruhan? Menambah taruhan? Akhirnya, bagaimana kamu mau akhiri ini? Tadi kalian bilang di sini. Kalian juga menggali satu batu. Aku setuju dengan ucapan itu. Kalau begitu, kita coba cara baca lainnya. Batu di bawah lingkaranku nggak ada emas. Berarti saya kalah. Kalian boleh mengurus saya sesuka hati. Tapi, kalau dari bawah lingkaran saya, digali batu yang mengandung emas. Jumlahnya 10 kali lipat milik kalian. 100 kali lipat. Kalian sekarang keluar, dihukum mati. Berani tidak? Baik. Zhao Detian tidak perlu pasang taruhan sebesar ini. Hei Tuan Adipati, kata-kata itu salah besar. Tuan Zhao, dia mau main yang besar. Ya udah, kita penuhi keinginannya. Benar. Kita orang Jepang kagumi orang berani. Tuan Zhao, kamu sangat berani. Untuk menunjukkan rasa hormat kita, kita penuhi keinginanmu. Taruhan ini kita terima. Tapi, meskipun kamu gali 100 batu, bagaimana kita bisa membuktikan di dalam sana? Ada kandungan khusus di dalamnya loh. Aku pasti punya cara untuk membuktikannya. Kalian bisa tenang soal hal ini. Baik. Kalau yang kamu gali milik kami 100 kali lipat di sini, kami bersedia membiarkan gajah kalian menyeret kami keluar, lalu dihukum mati. Baik, kita sepakat ya? Sepakat. Baik, Tuan Bupati, suruh orang mulai menggali. Baik, Tuan. Ayo. Xiaode, aku ingatkan kamu sekali lagi. Ini 100 batu. Tidak boleh kurang satu pun. Tuan Zhao, kamu harus punya ingatan baik. Kalian tidak perlu khawatir soal ini. Tenang, ingatanku selalu sangat baik. Sama sekali tidak mungkin tergali. Sudah tergali. Benar saja, tergali batu besar khusus. Ini cuma batu biasa. 100 kali lipat, tapi harus 100 batu. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi.
Oke, ini totalnya sudah 100 keping. 2 teman asing dari Dongying. Kalian harus tepati janji taruhan ya. Hanya di antara 100 batu ini. Tidak berarti semua bisa bongkahan emas. Benar. Kalau kamu tak bukti emas khusus di sini, kita tidak bisa bukti kalah loh. Cari orang antar mereka ke kota. Cari cara untuk membukanya. Tidak mungkin. Kalau ini sudah jadi taruhan, pasti ada batas waktunya kan? Tidak bisa bertaruh selamanya. Benar kan? Betul, kalau ini taruhan, harus ada batas waktunya. Tidak mungkin menunggu tanpa batas waktu kan? Lagi pula, kalau kalian bawa batu-batu ini pergi, kuncinya hilang di dalam tas. Terus gimana? Kamu pikir semua orang seperti kalian? Pedagang besar kami, Yang Mulia Putri. Menurutku ucapan mereka benar. Soal taruhan ini, harus ada batas waktunya. Dua teman tamu dari Dongying. Kita pakai dupa ini sebagai batas. Setelah dupa ini habis terbakar, taruhan selesai. Bagaimana? Baik, kita pakai dupa ini sebagai batas waktunya. Pakai waktu dupa ini, waktunya habis. Permainan taruhan selesai. Aku mau lihat sendiri. Bagaimana kamu buktinya? Ada hal istimewa di batu ini. Tuan Zhao, ini... Ini tambang emas. Yang Mulia Putri, ini tambang emas buat senjata. Batu ini punya emas. Dan Zhao Detian membelahnya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Ini luar biasa sekali. Cuma sebatang batu doang. Bagus. Dibutuhkan 100 batu. Aku nggak percaya. Cuma satu dupa. Kamu bisa membelah 100 batu. Lihat baik-baik sekarang. Apa itu tubuh pedagang besar? Tuan Zhao menang. Tuan Zhao, kami menang. Halo, dua teman dari luar negeri. Kali ini kalah, terima kasih. Atau mungkin... Ini. Wah, kamu mencuri logam mulia dari dinasti Shang kami? Yang Mulia Bupati masih menunggu apa lagi? Kenapa tidak suruh orang tangkap mereka? Ya. Kalian menunggu apa lagi? Tangkap dua orang Dongying ini. Ya, Kenapa kamu mau cinta adikku? Kami tak tahu emas di sini. Kami tidak melanggar hukum mall kalian. Kalian tidak berhak menangkap kami. Aduh, kalian berdua teman Dongying asing. Apa kalian lupa taruhan kita tadi? Kalau kalian kalah, kalian akan dihukum mati dengan lingci. Tuan muda, mohon ampun. Kami ya, ampunilah adikku. Tuan Zhao, kami salah. Kamu suruh aku. Cari apapun, kami akan cari. Ampunilah kami ya. Ampun kalian. Demi tambang emas ini. Rakyat sengsara karena kita. Kenapa tidak terpikir akan hari ini? Sekarang minta aku melepaskan kalian, sudah terlambat. Tuan Bupati, hamba ada di sini. Apa perintah Tuan Zhao? Dua orang Dongying ini segera dieksekusi. Sedangkan harta benda mereka, semuanya disita menjadi milik umum. Dibagikan kepada rakyat di kota ini. Tuan Zhao, kamu benar-benar penyelamat kami. terima kasih Tuan Zhao. Hei, semuanya. Kalian tidak perlu begini. Aku benar-benar tidak pantas menerima ini. Zhao Detian, kamu pantas menerimanya. Jika bukan karena kamu yang menyelamatkan rakyat ini, mereka kemungkinan besar dimanfaatkan orang Dongying, bahkan dituduh berkhianat kepada negara. Rakyat dua kota kecil lain semuanya dapat diselamatkan olehmu. Jika emas ini dibawa orang Dongying, mereka akan buat lebih banyak senjata. Dinasti Shang besar kita. Nanti banyak warga akan menderita. Sampai kehilangan tempat tinggal. Jadi, kamu pantas menerimanya. Aku layak menerima penghormatan rakyat. Aku layak menerima penghormatan Putri Shang. Zhao Detian, terima kasih banyak. Semua silakan bangun. Hei, kenapa dua orang Dongying ini
masih ada di sini, Tuan Bupati, cepatlah seret mereka keluar. Hukum mati dengan hukuman lynching. Baik, hamba akan segera mengaturnya. Apa yang masih kalian tunggu? Seret 2 orang dongeng ini turun. Hukum mati dengan hukuman lynching. Baik. Siap. 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 Nyawa 2 orang dongeng ini sangat jahat, menjebak kita. Ini bikin kita hidup sengsara banget. Sangat pantas dihukum mati dengan lynching. Hey, Tuan Zhao Detian kita yang berhasil menangkap mereka. Hancurkan rencana mereka yang menyengsarakan rakyat. Zhao adalah pejabat yang baik. berapa umur? Pantas saja harus dipenggal kepalanya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Tuan, Tuan, Yamamoto Daisuke. Yamamoto sudah dihukum mati. Kedua kota perbatasan tidak ada. Kirim semua barang keluar. Dasar kelompok orang tolol tidak berguna. Kalau begitu, maka jalankan rencana cadangan saja. Baik, Tuan. Zhao Detian, kamu kerjakan ini dengan bagus. Aku berniat memberi hadiah, jabatan pejabat tinggi untukmu. Jabatan apa yang kamu inginkan? Zhao Detian. Cepat ucapkan terima kasih. Kepada ayahku sang raja. Terima kasih banyak, Baginda Raja. Aku tidak suka jadi pejabat. Sering dengar pendongeng bilang menemani raja sama seperti menemani harimau. Jadilah orang bebas. Baginda, aku cuma mau uang. Boleh tidak? Aduh Baginda, ada masalah besar, buruk sekali. Zhao Detian, lihat, kamu membuat ayahku sangat marah. Serangga Gu. Cepat tutup pintunya. Selamatkan Baginda terlebih dahulu. Mengendalikan segala sesuatu. Zhao Detian, kenapa kamu menatap ayahku seperti itu? Kamu sudah membuat ayahku marah sampai keadaan seperti ini. Apalagi yang kamu mau? Apa kamu mau? Berhenti menggigit Yang Mulia Raja. Semuanya merangkak keluar. Cepat tutup pintunya. Tidak ada yang boleh pergi. Yang Mulia Raja terkena sihir. Dan dia baru kena sihir tadi. Apa? Bagaimana bisa begini? Terkena sihir? Terkena sihir? Bagaimana mungkin? Iya, benar. Lakukan apa yang dikatakan Zhao Detian. Tutup pintu. Baik. Zhao Detian, ini sebenarnya. Apa yang terjadi? Aku punya teman dari Yunnan. Jadi saya tahu Anda kena sihir. Kamu makan sesuatu aneh hari ini? Aku minum teh dari pelayan tadi. Teh itu pasti ada masalah. Dan lagi, orang itu ada di antara kita. Jika tebakan hamba tidak salah, begitu Yang Mulia terkena sihir, berita ini pasti akan tersebar luas. Lalu orang itu akan muncul. Tapi, dia pasti sudah bersiap-siap dari awal. Jadi, Yang Mulia, sebelum dia datang, kamu juga harus siap sepenuhnya. Dan sengaja biarkan penyihir itu menyebarkan berita. Memancing dia keluar. Ayo kita jebak dia di sini. Panjat selain aku. Setiap orang kecuali raja dan putri. Tuan keempat. Untuk orang yang menjebak raja. Kita selalu menganut prinsip, lebih baik membunuh 1000 orang yang tidak bersalah. Jangan lewatkan siapapun. Kalau kalian ingin selamat, cepat maju dan mengaku. Kalau tidak, kalian semua akan kubunuh. Kalau kalian tidak mau mengaku, semua akan dibunuh tanpa ampun. Orang itu pasti akan bertindak. Dia akan bertindak di kesempatan pertama. Kali kedua, beta pasti akan menangkap dia. Tentu saja. Kalau kalian mengaku, beta akan mengampuni nyawa kalian. Kalau kalian setia kepada orang itu, pasti mati tanpa keraguan. Setialah kepadaku. Aku maafkan kesalahanmu, oke? Aku mengaku, Raja. Aku mengaku. Semuanya aku akui. Ternyata pelayan istana ini. Apakah ada orang lain lagi? Tidak ada. Cuma saya sendiri. Ampuni saya, Yang Mulia Raja. Perut saya sangat sakit. Berhenti meraung. Keluar.
Serangga-seranggaku ini setelah saya kendalikan adalah barang yang sangat berharga. Tidak boleh disia-siakan. Semua masuk ke botol kecil ini. Bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu adalah Raja Yun. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah kalau begitu. Kamu pergi beritahu Raja Yun. Katakan Raja dan Wang Lili. Aku juga minum teh itu. Sekarang sudah terkena sihirku. Lakukan sesuai apa yang dikatakan Detian. Baik, Yang Mulia Raja. Yang Mulia Raja. Kali ini kita jebak dia di lubuk. Zhao Detian. Setelah urusan ini selesai, aku kasih kamu hadiah besar. Terima kasih banyak, Yang Mulia Raja. Yang Mulia, insiden yang terjadi ini, apakah orang di luar sudah tahu? Tidak tahu. Menghirup angin dingin. Kamu paham kan? Kamu. Kenapa kamu mencelakai aku? Aku tidak bersalah. Kenapa? Kenapa? Kakak Raja, pernahkah kamu mendengar sebuah ucapan yang keluar dari mulut rakyat biasa? Sejak zaman dahulu, keluarga kaisar tidak berperasaan. Siapa yang membuat kita bukan saudara dari keluarga rakyat biasa? Kalau tidak, aku yakin kita pasti akan sangat bersatu. Raja Yun. Aku sudah sangat baik kepadamu loh. Diam. Kamu lebih tua dariku. Dan takhta ini menjadi milikmu. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Tapi, kakak Raja, jujur saja. Kamu harus merasa beruntung. Kamu selalu baik padaku sejak kecil. Kamu tahu tidak? Aku sebenarnya tidak ingin begini. Aku tadinya mau sama kamu menyelesaikan masalah ini secara damai. Apa yang kamu bilang? Penyelesaian damai? Gimana caranya penyelesaian damai itu? Orang ini, yaitu di 2 kota kecil perbatasan, Zhao Detian, yang merusak rencanaku dengan orang Jepang. Ya, apa yang mau kamu lakukan? Kamu sangat menonjol di 2 kota perbatasan. Dapat kasih sayang dari banyak rakyat. Tapi tahukah kamu, tindakanmu ini tanpa sengaja telah membunuh kakak rajaku. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Rencana asliku setelah orang Longyang dapat tambang emas. Dia buat banyak senjata serbu kota perbatasan. Kakak rajaku paling suka perang sendiri. Kakak rajaku, asalkan kamu sendiri yang memimpin perang, aku akan jadi raja di istana. Hei, Tapi tenang saja, aku tak akan biarkanmu raja kesepian. Aku juga bicara sama orang Jepang. Meminta mereka untuk tidak membunuhmu. Hanya akan mengurungmu di istana. Selain kamu tidak bisa seperti sekarang memegang kendali pemerintahan, pakaian mewah, dan makanan lezat milikmu, tidak akan berkurang sedikit pun. Kamu bisa nikmati masa tua tenang. Kakak rajaku, lihat, bukankah aku sangat memperhatikanmu? Persaudaraan kita berdua ini ya. Saudara Wang, asalkan kau datang sendiri, kau tidak akan mati. Selain kau tidak punya kekuasaan, kamu masih bisa hidup mewah. Tapi malah kau suruh bocah ini mengacaukan rencanaku. Bocah ini merusak rencanaku di kota perbatasan. Tapi, dia malah merusak 2 rencanaku untuk kota kecil perbatasan. Saudara Wang, kamu ini cari mati sendiri? aduh. Saudara Wang, sebenarnya aku juga tidak ingin membunuhmu. Tapi, aku terpaksa melakukannya. Karena aku benar-benar sangat ingin menjadi raja besar ini. Benar-benar sangat ingin, bahkan bermimpi pun memimpikannya. Kau cuma lahir lebih awal dariku. Sedikit saja. Langsung punya kekuasaan sebanyak ini. Aku benar-benar Tidak rela. hanya karena hal ini. Kau mau membunuhku? Raja Yun, jujur saja. Aku sangat kecewa padamu, Saudara Wang. Hari ini kau dalam situasi mati. Kamu masih belum sadar? Raja Yun. Belum tentu begitu loh. Waktu kecil dulu. Kamu suka sekali bertarung denganku. Tapi setiap kali kamu kalah dariku. Kamu masih ingat kan? Ling Feng
Serang. Maaf ya. Bukankah ini sangat kebetulan? Aku belajar bela diri. Aku ingin mencoba bersamamu. Karena kamu tidak bisa memukulku. Sekarang giliranku. Aku akan memukul wajahmu. Kamu ternyata. Lao Feng, Raja Yun. Kamu kenapa terburu-buru sih? Lawanmu adalah aku. Paman, Kalau kamu bergerak sembarangan lagi, aku akan memotong lehermu. bukankah kamu sudah terkena sihir kutukan? Bagaimana bisa terjadi? Ternyata kamu. Sialan, kamu ternyata. Terhadap seorang pelayan istana. Tidak perlu marah, dia sudah mati. Di hadapan kekuasaan, dia sama sekali tidak punya pilihan. Bahkan aku sudah tidak mau menyalahkannya lagi. Saudara Raja, pemenang menentukan segalanya. Sekarang aku jatuh ke tanganmu. Ingin membunuhku atau menyiksaku, terserah padamu. Kamu yang tentukan saja. Adik rajaku. Kenapa kamu masih belum sadar? Aku sangat menghargai persaudaraan kita berdua ini. Kamu tahu tidak, selama bertahun-tahun ini, banyak menteri menyarankan aku untuk membunuhmu. Kamu tahu tidak, semua gerakan kecil yang kamu lakukan, aku hampir semuanya tahu. Adik raja, aku selalu menahanmu. Kamu tahu tidak, Ibu Suri hanya menyisakan kita berdua saudara bersaudara. Kalau ada pilihan, aku lebih baik serahkan takhta padamu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Melakukannya, dinasti Sheng akan kacau total. Aku duduk di takhta ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi lebih untuk dinasti Shang kita. Adik laki raja hari ini, aku anggap itu tidak terjadi. Tak ada yang akan bicara sembarangan. Ini akan mengganggu stabilitas dinasti Shang. Pergilah. Kakak raja, aku tidak tahu selama bertahun-tahun ini, kamu maju sambil bawa beban. Tenanglah, aku akan segera meninggalkan istana. Tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Tidak. Haruskah kita kirim orang untuk menghentikannya? Tidak, adikku ini. Aku tahu sifatnya. Zhao Detian. Dia apa yang kamu inginkan? Aku mau jadi tuan tanah. Boleh tidak? Itu tidak bisa. Aku berikan kamu dua pilihan. Yang pertama, tetap di sisiku. Kamu bisa dapat jabatan tinggi juga. Yang kedua, menikahi putriku. Aduh, yang mulia raja, ampunilah aku. Ya, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mau menikahi aku? Aku nggak ngomong begitu. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Aku mau dua-duanya. Hei,